Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Sidik. Saya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang AI with Prolog. Di sini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian prolog. Yang kedua itu cara unduh dan instalasi tool. Yang ketiga itu pengenalan lingkungan kerja. Yang keempat itu deskripsi pengenalan khusus. Yang kelima itu penetapan kasus. Apa itu prolog? Dari sini kita akan menjelaskan apa itu prolog yang akan disampaikan oleh sahabat saya yaitu Fahmi Romatullah. Terima kasih kepada saudara Mahfud Sidik yang telah menyampaikan perkataannya di awal presentasi tadi. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit meneruskan apa itu prolog, seperti itu teman-teman. Nah, di sini jelaskan bahwa prolog itu atau sering juga kita disebutkan dengan programming in logic atau merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan simbol dan komputasi non numerik seperti itu. Nah, di slide selanjutnya aplikasi prolog. Nah, di sini aplikasi prolognya itu kalau di secara bahasa itu prolog adalah bahasa pemrograman deklaratif. Ini berarti bahwa dalam prolog Anda tidak menulis apa komputer harus melakukan baris demi baris seperti itu. Nah, dan juga seperti dalam bahasa prosedural seperti C dan Java. Jadi bahasa C dan Java itu termasuk dalam bahasa prosedural seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya seperti itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengunduhan dan instalasi aplikasi Prolog. Untuk yang pertama, kunjungi website www.swi_prolog.org. Lalu pilih menu download, ketik SWI Prolog. Ketik SWI Prolog, klik, saya klik. Pilih stable release. Nah, di sini terdapat beberapa versi. Kita pilih yang versi 9.0.4 strip 1 versi Windows 64 bit. Centang I understand, lalu ketik download. Setelah download, kita install. Ketik next, ketik I agree, centang create swipe desktop icon. Next. Untuk penyimpanannya saya pilih di penyimpanan D. Next. Start. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Pada aplikasinya terdapat beberapa menu, diantaranya ada menu file, menu edit, menu setting, run, debug, dan help. Pada menu file terdapat beberapa tools, yaitu console digunakan untuk membuat file source baru, dan ada edit untuk mengedit file prolog, ada new untuk membuat file baru, dan ada reload modified files untuk memuat ulang semua sumber yang telah dimodifikasi. Dan ada navigator untuk membuka tampilan seperti penjelajah file, prolog, dan predikat yang dikandungnya. Dan yang terakhir ada exit untuk kita sebagai pengguna ketika mau keluar dari aplikasi prolog. Yang selanjutnya ada menu edit yang digunakan untuk menyalin suatu objek dan memunculkan suatu objek dari berbagai file. Yang selanjutnya ada menu setting yang dimana pada menu setting ini terdapat 3 tools, yaitu font untuk mengubah font konsol daripada aplikasi.
Ada user init file untuk mengedit file personalisasi pengguna. Dan yang terakhir ada GUI preference untuk mengatur dari suatu prolog itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada menu run, yang dimana pada menu run ini terdapat dua tools, yaitu interrupt dan new thread. Untuk tools interrupt digunakan untuk menghentikan proses prolog yang sedang berjalan, dan untuk new thread digunakan untuk menciptakan jendela interaksi baru yang berjalan secara berpisah. Selanjutnya ada menu debug yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada suatu pemrograman yang dilakukan pada aplikasi SWI Prolog. Dan yang terakhir ada menu help yang terdapat banyak tools yang nantinya akan membantu kita dalam memecahkan masalah atau membantu penyelesaian masalah pada saat penggunaan aplikasi SWI Prolog. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan sedikit studi kasus. Nah, kasus yang akan kita selesaikan yaitu tentang bangunan datar. Ketika mendapatkan sebuah masalah mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangunan datar, maka dapat digunakan solusi dengan program bangunan datar dengan bahasa Prolog dan logika sebagai berikut. Oke, ketika kita memilih pilihan satu, maka kita akan memeriksa lingkaran. Dan ketika kita memilih pilihan dua, maka yang akan diperiksa yaitu segitiga. Dan kemudian jika kita memilih angka 3, pilihan 3 maksudnya, kita akan memeriksa persegi. Oke, lanjut. Jika kita memilih pilihan satu atau memilih lingkaran, maka atribut yang akan keluar yaitu jari-jari atau X dan P. Oke. Kemudian jika kita memilih pilihan 2 atau segitiga, maka atribut yang akan keluar yaitu alas atau A, tinggi atau Y, sisi 1 atau X, sisi 2 atau Y, dan sisi 3 atau Z. Kemudian jika kita memilih pilihan 3 atau persegi, maka atribut yang akan keluar hanya S saja atau sisi. Dan deskripsi persoalan kasus. Ketika mendapatkan sebuah masalah dalam mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangunan datar lingkaran seperti bawah ini. Tentukan A. luas lingkaran, B. keliling lingkaran. Di sini cara penyelesaiannya masih manual. Dengan hasil luas lingkaran 154 cm persegi dan keliling lingkaran sebesar 44 cm. Yang kedua, ketika mendapatkan sebuah masalah dalam mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangunan datar, segitiga di bawah ini. Tentukan luas segitiga dan tentukan keliling segitiga. Penyelesaian manualnya karena sudut BAC sama dengan 90 derajat, salah satu garis sudutnya bisa dijadikan tinggi atau alas, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali AB kali C, dan seterusnya, dan sehingga menghasilkan keliling lingkaran sebesar 12 meter. Oke. Sekarang kita ke persegi. Ketika mendapatkan sebuah masalah dalam mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangunan datar persegi seperti di bawah ini. Tentukan luas persegi dan tentukan keliling persegi. Penyelesaian manualnya, luas persegi sama dengan S kali S. Ini untuk rumusnya. Kemudian jika kita memasukkan angka dari setiap sisinya akan diperoleh 5 cm kali 5 cm, maka luasnya yaitu 25 cm persegi. Kemudian untuk kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Jadi kita masukkan angka yang ada di sini. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Jadi persegi sama dengan 20 cm.
Logika pada program menunggang data. Start merupakan nama variabel yang memiliki keseluruhan program yang ada dipanggil pada konsol Prolog dengan menuliskan start dengan red untuk memberikan nilai inputan pada variabel yang diberikan di dalam tanda kurung, right untuk mencetak variabel string yang diapit dengan ketik tunggal, NL untuk pindah menuju baris yang baru atau bisa disebut new line. 3 kali 4 3,14 kali R adalah rumus untuk luas lingkaran. Kemudian 2 kali 3,14 kali R adalah rumus untuk keliling lingkaran. Kemudian kemudian setengah kali A kali T adalah rumus untuk luas segitiga. Kemudian X tambah Y tambah Z adalah rumus untuk keliling segitiga. Kemudian S kali S adalah rumus untuk luas persegi. 4 kali S adalah rumus untuk keliling persegi. Previous work. Pilihan 1 sama dengan new line untuk membuka tiap menu pada program yang kita tuju sebagaimana berikut. Pilihan 1 sama dengan new line masuk ke menu program lingkaran. Kemudian pilihan 2 terus new line masuk ke menu program segitiga. Ketika pilih pilihan 3 akan new line lagi masuk ke menu program persegi pada akhir program ditandai dengan titik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf Atas kurangnya dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan dulu aja nih Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satu teman sahabat lagi. Ya keren ngerekam gitu lah. Apa asal dari Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengunduhan dan instalasi aplikasi SPI Prolog. Nah, untuk yang pertama, kunjungi situs website anjir. Tetet.